Masjid Kasunyatan itu menurut tradisi lokal ya, itu dibangun lebih awal daripada Masjid Agung Banten. Jangan ngaku tahu Banten kalau kamu nggak tahu ini. Tahukah kamu, Masjid Kasunyatan tidak terlepas dari sejarah Banten. Bahkan konon menjadi pusat pendidikan agama Islam pada masa Kesultanan Banten. Terletak di Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Masjid Kasunyatan merupakan salah satu masjid kuno bersejarah yang tidak jauh dari kawasan situs Banten Lama. Keberadaan Masjid Kasunyatan memang kurang populer jika dibandingkan dengan Masjid Agung Banten, meskipun keduanya sama-sama menjadi tujuan wisata religi bagi sebagian masyarakat Indonesia. Tapi tahukah Anda bahwa Masjid Kasunyatan merupakan pusat pendidikan agama Islam yang terbesar di wilayah Kesultanan Banten? Mulang Kara, seorang guide lokal Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8 mengatakan, Masjid Kasunyatan merupakan tempat berkumpulnya para ulama, para guru bagi para Sultan Banten, bahkan tempat belajar bagi banyak orang dari seluruh penjuru Nusantara. Tempatnya para ulama yang mengejarkan dan mengembangkan agama Islam di Banten, guru-guru spiritualnya para Sultan Banten yang mulai Maulana Yusuf, Abdul Mafakhir, Abdul Ma'ali, Ageng Tirtayasa dan seterusnya. Dan itu dibuktikan dengan adanya makam-makam di sekitar masjid itu. Berbicara tentang makam-makam yang berada di sekitar Masjid Kasunyatan, di antaranya terdapat makam-makam keluarga Sultan Banten, ulama serta para guru. Tampak di samping masjid, makam Syekh Abdul Syukur Anom, kemudian makam Permaisuri Banten yang terakhir bernama Ratu Asiyah, ibu dari Sultan Syafiyuddin. Selanjutnya, di paling ujung terdapat makam Syekh Abdul Syukur Sepuh, Pangeran Arya Kasunyatan atau Kiai Dukuh, Syekh Al-Madad, dan masih banyak makam lainnya. Nama Kasunyatan memiliki arti yang menarik, yakni kasunyan atau kesunyian yang diartikan sebagai tempat kesunyian sultan atau tempat menyepi bagi sultan dan tokoh agama, juga menjadi satu perkampungan untuk mengaji dan mengkaji. Masjid ini diperkirakan didirikan antara tahun 1552 hingga 1570 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf, kemudian diteruskan oleh putranya Maulana Muhammad Nasruddin bin Maulana Yusuf sebagai rasa hormat Sultan kepada gurunya, yakni Kiai Dukuh, yang kemudian diberi gelar dengan nama Pangeran Arya Kasunyatan. Maka dibuatlah kampung itu atau masjid tersebut sebagai penghormatan Maulana Muhammad Nasruddin kepada gurunya Kiai Dukuh, yang kemudian diberi gelar oleh Raja Banten waktu itu namanya Pangeran Arya Kasunyatan. Masjid Kasunyatan memperlihatkan ciri-ciri kekunoannya karena berbentuk persegi empat, atapnya tumpang tiga dengan filosofi iman, ihsan, dan Islam, pondasinya yang padat, dindingnya yang tebal, mihrabnya yang pendek, menara berbentuk persegi empat bergaya Tiongkok. Dan lagi, salah satu keunikan Masjid Kasunyatan adalah memiliki tempat wudhu seperti kolam yang disebut pakulahan. Kolam ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat bersuci, tetapi juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Konon, kolamnya tidak pernah kering meskipun saat kemarau panjang karena airnya langsung dialiri dari Sungai Cibanten. Menurut sebagian kalangan, meyakini bahwa Masjid Kasunyatan dibangun terlebih dahulu dibanding Masjid Agung Banten. Oleh karena itu, masjid ini diberi nama Al-Fatah atau Al-Fatihah yang artinya pembuka. Hal ini sebagai simbol pembuka untuk proses penyebaran Islam di daerah Banten karena sebelumnya Banten merupakan daerah kekuasaan Pajajaran yang beragama Hindu. Masjid Kasunyatan itu menurut tradisi lokal ya, itu dibangun lebih awal daripada Masjid Agung Banten. Kalau dari bangunannya secara arkeologis memang menandakan bangunan abad itu 16 awal bahkan. Namun di balik itu semua, Masjid Kasunyatan adalah bukti nyata akan peradaban Islam yang pernah berkembang pesat di tanah Banten, yang wajib kita jaga dan lestarikan warisan budayanya untuk generasi mendatang. Itu dia fakta menarik tentang Masjid Kasunyatan. Kamu tahu apa lagi yang menarik yang ada di Banten? Tulis di kolom komentar ya!